Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, perkenalkan nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Sebelumnya terima kasih juga untuk Arani yang udah menyempatkan waktunya sharing kita. Terima kasih juga Mbak Mawar udah menyempatkan waktu untuk sharing yang ini ya. Dan juga terima kasih bunda-bunda semua yang sudah daftar dan hadir di sharing kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keuangan terutama saat Lebaran besok ya kan. Lebaran gitu ya. Karena sudah waktunya mungkin silakan Bunda Rani dan Mbak Mawar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Rani. Mungkin nggak ada yang kenal, tapi mungkin juga masih banyak yang belum kenal ya. Perkenalkan, saya founder Dapur Pintar. Teman-teman udah pada follow belum Instagram by Dapur Pintar? Di sini ada juga Kak Mawar ya. Kak Mawar sudah hadir di sini. Oke, apa kabar? Apa kabar? Baik Bunda. Ya. Ya. Sehat ya. Nah, kita sekarang ngobrol nih tentang mengatur keuangan Lebaran soalnya. Gimana ya, Kak ya? Jadi apa namanya? Dilema juga nih. Lebaran tuh kita dapat THR, ya. Gitu. Dapat THR tapi pengeluaran juga banyak gitu loh. Ya, iya kan? Pengeluaran juga lebih banyak. Nah, gimana sih kita tuh biar bisa bisa mengatur dengan bijak gitu loh. Jadi kalaupun memang harus keluar, mungkin keluar untuk hal-hal yang emang perlu, misalnya untuk sedekah, bayar zakat, terus juga memberi orang tua, mungkin gitu kali ya Kak Mawar ya. Atau mungkin ada nih tips-tipsnya biar nggak malah jadi boncos gitu loh. Soalnya alih-alih kita tuh dapat THR bisa buat nabung atau buat bayar utang atau apa gitu, malah akhirnya kalap belanja sama promo-promo Lebaran kan juga lagi banyak banget nih ya promo-promo Lebaran ya. Nah, itu gimana tuh kita manajemennya gitu. Mungkin bisa sama kita mau belajar juga ya seberapa penting sih sebenarnya ngatur keuangan tuh, apakah mesti nunggu duitnya banyak dulu nih baru duitnya tuh diatur gitu loh. Kan kadang ada yang bilang loh, kita mau ngatur duit juga nggak bisa soalnya nggak ada yang buat diatur gitu loh. Nah, gimana nih Kak Mawar nih kita sharing-sharingnya? Silahkan. Iya, yang pertama mungkin dari uang Lebaran dulu ya, karena ini kan yang udah di depan mata banget ya, dan mungkin sebagian orang tuh udah terima nih uang THR untuk orang-orang yang kerja di kantor ya, atau mungkin minggu depan nih baru dapat ya Jumat kalau nggak salah biasanya. Nah, terus uang THR itu tipsnya yang pertama bagi yang Muslim dan mungkin agama yang lainnya bisa ini ya disisihin buat zakat dan sedekah dulu gitu ya. Yang pertama itu kan karena kita wajib ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus yang kedua, catat tuh pengeluaran yang sekiranya perlu dikeluarkan dan kurang perlu dikeluarkan. Contohnya memberi orang tua, memberi keluarga gitu kan. Itu juga kita bisa diskusikan dulu dengan suami, bisa dengan anggota keluarga lainnya, kita mau keluarkan uang berapa untuk bagi-bagi dengan keluarga gitu. Terus yang ketiga, jangan kemakan sama promo dan hal-hal konsumtif lainnya. Kan kalau misalkan pas Lebaran ini kan biasanya kan orang-orang pada beli baju gitu kan. Dan ada sebagian orang juga punya mindset kalau Lebaran tuh bajunya harus baru gitu. Mungkin nggak kalau apakah harus yang branded yang mahal atau sebenarnya kita bisa cari alternatif yang yang ketiga dan yang terpenting menurut saya adalah dan tambahkan ke dana darurat atau tabungan ya, tabungan biasa. Bisa juga untuk investasi. Investasi ini ada macamnya, ada banyak ya, nanti
bakal dijelasin di kelas juga, bakalan dijelasin satu-satu pros dan cons-nya. Misalkan kayak reksadana, ada emas juga kan, reksadana, emas, saham gitu, kekurangannya, kelebihannya apa sih kalau buat ibu rumah tangga gitu kan, nanti bakalan dijelasin di kelas semuanya. Terus juga ada juga investasi yang dari leher ke atas gitu. Ini yang paling saya sarankan sih, karena biasanya THR 20-30%-nya itu kan tetap nggak terlalu banyak ya. Sedangkan kalau investasi leher ke atas itu bisa dimulai dari nominalnya sangat sedikit, tapi bisa diputar lagi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi gitu. Gitu sih Mbak Rani, kalau misalkan untuk uang lebaran ya. Note-nya yang paling terakhir itu, sisihkan 20-30% untuk tabungan dan investasi gitu sih. Untuk ngomong-ngomong soal apa? Gimana, Mbak? Enggak, lanjutin dulu boleh, lanjutin dulu. Oh iya, kalau misalkan untuk soal keuangan nih, untuk kelas saya ini kan memang lebih ke cara mengatur keuangan ya. Nah, apakah harus ada uangnya dulu baru kita atur keuangan gitu kan? Enggak, justru kita harus punya ilmunya dulu sebelum kita mengelola keuangan, biar seberapapun kita punya uang, itu tuh bisa terkelola dengan baik dan keluar masuknya itu bisa efektif gitu. Jangan sampai ada uang keluar untuk hal-hal yang kurang penting gitu. Dan hal-hal yang kurang penting itu yang seperti apa sih? Apakah kita itu berarti nggak boleh jajan, atau kita nggak boleh makan enak, atau kita nggak boleh beli pakaian? Sebenarnya enggak sih, Nana. Nanti di kelas juga dijelasin seberapa penting sih misalkan kita tuh untuk menjaga wellness of life in generalnya. Jadi dijelasin juga, kita boleh berhemat, tapi nggak, apa sih dampaknya kalau misalkan kita berhemat tapi terlalu berhemat gitu. Apa sih dampaknya gitu. Bisa ke psikologis, bisa juga ke kesehatan. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengaturnya gimana? Nah, kita harus bisa menentukan komponen-komponen apa yang ingin kita penuhi pada setiap minggunya gitu. Jadi pengeluaran uang makan di luar gitu. Coba saya ganti ke data ya.
bisa ratusan juta kan buat daftar doang. Nah itu tuh tipsnya gimana? Gitu. Misalkan kita boleh nggak sih pakai semua tabungan kita tuh untuk kepentingan itu, buat haji nih udah semua pokoknya buat haji dulu gitu. Kayak gitu tuh boleh nggak? Baru kita nanti bernafas lagi gitu. Kayak gitu. Sebenarnya yang kayak gitu tuh kalau menurut saya kurang disarankan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan semua tabungan kita langsung dipakai habis, kita jadi nggak punya dana darurat untuk hal-hal yang urgent lainnya. Misalkan tiba-tiba setelah haji, pulang haji, terus tiba-tiba nauzubillah ada yang sakit atau gimana, itu pusing gitu kan. Nah, memang sebenarnya kalau misalkan punya hajat yang dananya besar, itu kita bisa rencanakan dari awal gitu. Ada juga kan ada istilah sinking fund, jadi kita kayak nabungnya lah, istilah simpelnya gitu. Gitu sih jadi sebenarnya bisa di sebelumnya. Ya, bisa dicicil dulu tabungannya dari tahun sebelumnya, walaupun mungkin nominalnya kan kalau misalkan bangun rumah biasanya over budget ya. Seenggaknya, tapi sebagian besar kita sudah siapkan dananya gitu sih, Mbak. Atau kalau misalnya gini loh, apa namanya, kita punya sinking fund nih, misalnya kita penghasilan cuma 5 juta sebulan gitu ya, terus kita sinking fund kan, buat makan segini gitu, kebutuhan biaya sekolah anak, habis itu kita juga ngealokasiin, misalnya kita pengen haji, daftar haji tahun berapa, pokoknya singkat cerita, dari 5 juta itu tuh udah habis, benar-benar habis yang buat makan, buat sinking fund dana haji, sinking fund beli bangun rumah atau beli rumah, KPR misalnya gitu, terus juga kita buat nyicil motor, dan lain-lain tuh udah benar-benar yang habis, tapi habisnya juga jelas sih, kan udah jelas nih ya, oh ya ini buat rumah, buat kendaraan, buat haji, buat dana sekolah, gitu gimana? Jadi bener ya ada saving cuman sedikit kayak gitu loh, tapi kita benar-benar habis sampai ibaratnya beli baju aja nggak bisa setiap bulan, atau mungkin beli baju cuma 6 bulan sekali, kayak gitu gimana? Tapi kita benar-benar kita spending-nya tuh udah sesuai prioritas gitu loh. Kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus proaktif ya, Mbak Rani, untuk yang pertama investasi. Walaupun sedikit, tapi nggak apa-apa sisihkan untuk investasi. Mungkin ada saving sedikit. Nah, terus habis itu kita proaktif bikin usaha atau kita jual. Bentuknya nggak harus yang selalu major gitu kan, tapi sedikit cari extra income. Paling simpelnya gimana sih, ya itu sih menurut saya investasi leher ke atas ya. Kayak mengeluarkan biayanya nggak terlalu banyak, tapi bisa income-nya, kita bisa nambah income gitu dari. Iya. Jadi emang pentingnya belajar tuh kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, Bu Supiani Ruli tadi, ada berapa kelompok dana yang harus dipilah setiap bulan? Dana darurat sebaiknya berapa persen? Kelompok dana itu kira-kira ada berapa kelompok dana tuh? Kelompok dana itu yang dimaksud mungkin kayak dana darurat gitu kali ya, dana darurat dan sama dana darurat itu bisa dibedain ya teman-teman. Kalau dana darurat itu dana yang emang khusus disimpan untuk occasion Mbak Mawar, maaf sinyalnya sifatnya urgent gitu. Dan itu biasanya nominalnya berapa? Mbak Rani? Sini lagi mendung sih kebetulan. Masih gitu. Ini ya. Iya. Gimana tadi? Bisa dilanjutin? Ya. Nggak, kelompok dana itu ada apa aja? Mungkin maksudnya yang pertama itu kan ada untuk makan, kebutuhan pokok, dapur. Maksudnya itu ada berapa kelompok ya? Kalau misalkan untuk yang pokok dan kesehatan mental. Terus selanjutnya juga ada tabungan, dana darurat, dana asuransi, sama investasi. Gitu. Kalau yang pokok pangan itu makanan ya. Kalau papan itu kebutuhan untuk rumah, tempat tinggal gitu kan. Kesehatan fisik itu kebutuhan yang sifatnya untuk kesehatan
kesehatan gitu. Misalkan, ada yang mungkin butuh beli vitamin secara rutin gitu ya, atau yang mungkin ada yang punya penyakit tertentu yang butuh, obat-obat tertentu setiap bulannya. Nah itu ada di, dana kesehatan fisik. Kemudian fasilitas pokok itu ada kayak dana pendidikan, terus habis itu dana untuk bekerja, pokoknya, untuk menjalankan kehidupan kita secara, produktif gitu kan, sekolah, bekerja itu dalam artian kalau misalkan kita kerja kan ada yang sebagian ada yang butuh transport, ada yang butuh WiFi, internet gitu kan. Itu masuk ke fasilitas pokok. Terus, fasilitas pokok itu juga, termasuk kayak, barang-barang elektronik itu juga masuk ke fasilitas pokok. Pokoknya yang untuk menunjang kita, beraktivitas secara produktif. Kemudian kesehatan mental itu ya sekali-sekali main atau liburan gitu, sekali-sekali kita beli sesuatu untuk hobi kita gitu. Kemudian, selain, yang pokok-pokok tadi, ada dana darurat, tabungan, sama asuransi. Dana darurat itu dana yang bersifat urgent tadi ya, jadi kita nggak ambil kalau misalkan, ada hal-hal yang urgent. Nominalnya berapa? Kalau misalkan single itu bisa di 6 kali 6 kali kebutuhan, pokok sebulan. Kalau misalkan berkeluarga bisa siapkan 12 kali. 12 kali dari kebutuhan pokok sebulan. Kemudian, ada tabungan. Tabungan itu beda ya sama dana darurat. Tabungan itu yang kita udah tahu peruntukannya untuk apa, yang kayak tadi, haji misalkan, atau pengen beli gadget, atau pengen, yang lainnya gitu ya, yang kita udah tahu bangun rumah gitu kan, kita udah tahu tuh peruntukannya untuk apa. Kemudian kita siapkan juga untuk asuransi. Kenapa asuransi itu penting, itu untuk menge-cover hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Misalkan kita tiba-tiba naudzubillah sakit gitu ya, kita bisa bayar ke rumah sakitnya tuh lebih murah atau bahkan nggak bayar sama sekali gitu, jadi kita lebih tenang gitu ya misalkan tiba-tiba sakit gitu kan. Terus investasi. Nah, investasi ini yang tadi dijelasin bentuknya bisa macam-macam, mungkin kalau misalkan punya dana lebih bisa reksadana, investasi emas, saham, tapi juga bisa dimulai dengan investasi yang kecil seperti tadi investasi leher ke atas gitu, yang lebih, return-nya tuh, gitu ya, sip. Wah ini aku nyatetin loh, ibu-ibu apakah nyatetin juga? Ini aku catetin gitu ya. Nah ini penting banget nih ya. Jadi terima kasih penjelasannya Kak Mawar. Jadi emang penting banget sih, emang sih ya harus ngerti banget tentang gimana manage keuangan ya. Sebelum ada uangnya justru ya Kak Mawar ya. Gitu kan, sebelum ada uangnya. Sebelum ada uangnya. Jadi kita tahu kalau kita nanti punya uang, mungkin pas kita dapat uang nggak banyak-banyak amat, itu kita tahu investasi apa yang paling bagus buat kita lakukan ya. Kayak mungkin kalau ibu-ibu itu yang paling aku sendiri ngerasain sih ya, itu tuh mungkin investasi leher ke atas ya Kak Mawar ya. Karena investasi leher ke atas itu kalau kita bisa ngelolanya gitu ya, kita bisa optimasiin hanya dengan ikut kursus, mungkin cuma 49.000 atau beli buku gitu tuh bisa menghasilkan uang lagi lebih banyak gitu loh, terbukti kayak gitu. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak Mawar nih dari Bunda R. Ratnasari, izin tanya gimana ngatur uang THR jika memang sudah terhitung ngepas karena ada biaya mudik? Apakah tetap kita pisahkan dulu dana sekitar 20-30% untuk menabung di awal? Gimana kalau kira-kira udah ngepas nih Kak Mawar nih? Nah, kalau misalkan emang udah dihitung dan ngepas, sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan, karena kan itu berarti, tapi kita pastiin, bener-bener pastiin, hitung dan kita evaluasi nih. Dari yang kita catetin, kita hitung itu apa sudah efektif atau belum, atau jangan-jangan sebenarnya ada pos-pos yang sebenarnya bisa di-press lagi gitu. Mungkin, mode transportasinya bisa mobil, bisa di satu mobil aja gitu. Kita evaluasi dulu. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa dan memang benar-benar kita sudah pastikan efektif, berarti ya sudah, nggak apa-apa gitu sih Mbak Rani. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih pencerahannya. Nanti izin aku bikin rangkuman ya, Kak Mawar ya. Kayaknya menarik banget. Boleh banget. Pertamanya mungkin manajemen uang lebaran itu yang pertama, kan kita harus mikir tentang ibadah dulu ya, buat zakat gitu kan. Zakat, terus sedekah gitu. Yang kedua, bikin list pengeluaran ya. Jadi kita
biar tahu pengeluaran kita tuh apa aja. Karena itu ada hak orang lain ya. Iya, terus sekiranya apa yang bisa dihemat gitu. Yang ketiga, jangan kemakan promo, betul nggak? Iya, betul banget. Nah, terus yang keempat, 20 kalau yang kemakan promo ini pokoknya mindsetnya gini aja, kan kalau perusahaan itu kan gimana caranya biar kita tuh beli banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada promo itu nggak selalu mengurusi, mikirnya gitu. Oke, lanjut Mbak Rani. Terus ini mengatur keuangan itu harus tahu ilmunya dulu, bahkan sebelum ada duitnya yang buat diatur gitu ya. Gitu kan. Terus tadi wellness being of life itu gimana tuh Mbak Mawar? Ya, wellness of life itu kita identifikasi dulu hal-hal yang paling pokok di kehidupan kita yang menunjang kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga fasilitas pokok. Jadi memastikan bahwa efisien dan produktif dan long term-nya itu bisa kita pastikan keberlangsungannya gitu. Jangan sampai nanti kita terlalu berhemat tapi ternyata komponen-komponen yang penting gitu. Sama ya kayak perusahaan juga sebenarnya gitu. Kalau misalkan yang paling penting di perusahaan tuh biasanya adalah going concern. Nah, dalam keluarga kan juga gitu ya, keberlangsungan. Nah, kita gimana sih kalau misalkan untuk memastikan keberlangsungannya itu kita harus penuhi pokoknya itu. Oh iya. Ya. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi kah? Ada yang bertanya lagi? Oh iya, untuk pertanyaan boleh open mic, open kamera, mau ngobrol langsung dengan Rani dan Kak Mawar juga boleh ya. Iya. Silakan. Boleh open mic ya, Mbak Tiwi ya? Iya boleh. Kalian biar bisa ngobrol langsung. Biar langsung. Sambil nunggu ada yang bertanya, mungkin bisa untuk kelas manajemen keuangan besok. Apa aja tuh Mbak? Informasinya bisa dibaca ulang. Jelas. Saya jelaskan dulu untuk kelasnya ya. Untuk kelasnya dimulai besok jam 1 siang. Jadi penutupan pendaftarannya besok jam 12. Jangan lupa ya Bunda. Dan untuk biaya investasinya bagi yang umum, maksudnya umum itu yang belum pernah ikut kelas utama dapur pintar 75.000 dan jika yang sudah pernah ikut kelas dapur pintar 49.000 aja ya. Nah nanti Bunda bisa, pokoknya di situ tuh ilmunya banyak banget. Tadi kan udah dibahas ya, kulitnya aja tuh udah kelihatan banget kalau itu tuh bener-bener detail, bener-bener bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kan ini mengangkat temanya itu supaya keluarga sehat dan bahagia ya Mbak Mawar ya. Ya, keuangan keluarga agar keluarga sehat dan bahagia ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa hubungannya antara keuangan dengan keluarga sehat dan bahagia. Silakan. Ya. Kita mengelola keuangan ya. Ya, halo. Udah ini belum ya? Halo. Halo, iya Mbak, boleh ya. lanjut? Iya. Oke. Ya. Jadi apa hubungannya mengelola keuangan dengan kesehatan keluarga dan kesejahteraan keluarga ya? Yang pertama dengan mengelola keuangan kita bisa memastikan kebutuhan pokok keluarga itu terpenuhi dengan baik gitu. Tidak hanya untuk yang jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjangnya. Jadi keberlangsungan keluarga itu kita bisa pastikan gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa memastikan dan mengatur kebutuhan jangka pendek dan jangka panjangnya, kita kan jadi kayak punya
otak kita tuh udah nggak terlalu pusing gitu setiap bulannya, karena kita udah tahu nih plan untuk sebulan, 2 bulan, bahkan 2, 3, 4, 5 tahun tuh dalam hal keuangan kita mau pakai untuk apa aja gitu, untuk mau nabung untuk apa aja. Sebulannya kita udah kebayang nih harus punya gaji seberapa dan apa yang akan dilakukan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah tertata nih pikirannya setiap bulannya, kita jadi punya spare otak lagi untuk mengurusi hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih berkualitas hidupnya. Kita bisa lebih fokus untuk ngurus anak. Kita juga bisa lebih punya kemampuan untuk berpikir untuk menambah pemasukan gitu ya, Mbak Rania. Oh iya. Gitu. Jadi kayak ibu-ibu pusingnya tuh di hal keuangan ya, kalau udah pusing banget jadi nggak bisa mikir yang lainnya gitu sih. Relate nggak sih Mbak Rani gitu? Betul, relate banget. Apalagi sekarang tuh apa-apa itu kan naik nih ya, harga-harga tuh naik. Iya, apalagi Jadi tuh kayaknya minyak tuh goreng ya. Iya, jadi kita tuh fokusnya tuh ke gimana caranya biar cukup gitu loh. Cuman kalau kitanya bisa lebih tenang kan mungkin kita bisa lebih berpikir gimana caranya kita bisa nambah ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau udah harga-harga naik kayak gini tuh kita udah nggak fokusnya tuh cuman biar cukup, tapi kita harus nambah penghasilan apa lagi nih gitu loh. Iya nggak sih, kita harus punya penghasilan sampingan apa lagi nih gitu loh untuk nambah-nambah lagi gitu. Kayak gitu ya. Nah, apalagi nih kalau buat ibu-ibu nih yang pengen fokusnya itu nambah penghasilan, tapi nggak ngerti cara ngaturnya juga bisa boncos juga sih. Jadi emang penting banget. Dan itu kan diajarin juga ya cara budgeting juga ya di kelas ini ya Mbak Mawar ya. Gitu ya. Oke teman-teman, siapa yang mau bertanya bisa open mic juga, boleh langsung nanya. Nah, adakah yang langsung mau bertanya sama Kak Mawar mumpung masih ketemu nih di Zoom, soalnya besok udah langsung masuk kelas. Gitu ya. Masih ada kesempatan sampai kapan sih Mbak Tiwin pendaftaran kelasnya? Saya ulangi, untuk pendaftarannya besok ditutup jam 12 ya. Oh iya. Halo? Ya, jam 12, oke. Iya. Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Karena kelasnya kan dimulai jam 1. Ya. Iya. Nah, jadi besok itu mau saya bacakan materinya dulu ya. Ya, boleh dibacain aja. Jadi supaya nanti bunda-bunda semua ada gambaran gitu ya untuk kelas ini. Jadi besok itu yang pertama diajari mengenali kondisi dan kebiasaan finansial keluarga. Jadi itu penting banget ya. Tadi seperti kata Mbak Mawar. Ini suara apa ya, Mbak Tiwi? Suara apa ya? Keras. Suara ya kan? Di depan ada juga ini Mbak. Saya ulang ya. Maaf ini. Iya. Ya, masih kresek-kresek ya Mbak? Ya udah enggak. Oh iya, terima kasih. Saya ulang ya. Yang pertama, mengenali kondisi dan kebiasaan finansial keluarga. Jadi itu seperti identifikasi ya maksudnya ya Mbak. Lalu yang kedua, mengenai pendidikan mengenai overall wellness untuk keluarga sehat dan bahagia jangka panjang sebagai salah satu goal pengaturan keuangan keluarga. Yang kedua, terus yang ketiga, belajar budgeting untuk pengaturan keuangan keluarga. Nah ini kan mungkin tiap orang ini yang ketiga itu beda-beda ya, karena setiap orang kan punya kebutuhan dan ini masing-masing gitu. Lalu yang keempat, tips menambah pemasukan keluarga. Nah ini tadi mungkin kita bisa cari cara supaya ada pemasukan lain gitu dari selain gaji. Selanjutnya tips mengelola hutang keluarga. Itu penting banget ya, punya banyak hutang gitu. Lalu pentingnya dana darurat dan asuransi. Nah itu kenapa kita perlu dana darurat dan asuransi itu nanti dijelaskan juga oleh Kak Mawar. Lalu tips konsisten terhadap anggaran keluarga. Ini tadi yang masalah utama kita ya, soal konsisten gitu ya. Dan yang terakhir adalah latihan pengaturan keuangan selama kelas berlangsung. Jadi kelasnya itu nanti PR-nya itu runtut sesuai dengan materinya.
Nah, media belajarnya nanti kita belajarnya via grup WhatsApp supaya bunda-bunda lebih enak gitu atur waktunya. Tapi di akhir di pertengahan kelas kita juga ada Zoom sharing, ketemu lagi dengan Mbak Mawar nanti. Kalau ada yang mau tanya jawab langsung via Zoom itu juga bisa. Lalu free konsultasi dan curhat masalah keuangan. Nah itu paling banget ya langsung sama paketnya. Ya seperti itu. Masih ada pertanyaan Bunda? Silakan. Atau Mbak Mawar dan Bunda Rani ada tambahan? Silakan sebelum saya tutup gitu ya. Iya. Mbak Mawar. Kalau dari saya sih cukup, nanti tambahannya bisa di kelas ya, langsung kalau mau bertanya. Iya. Kalau dari saya sih mau pesan aja teman-teman, pokoknya insya Allah nggak rugi ya ikutan kelas keuangan, karena emang ini udah saatnya banget sih kita buat ngatur keuangan, sebelum kita akhirnya memilih juga untuk menambah pemasukan ya di tengah harga-harga yang serba mahal-mahal dan naik ini gitu ya. Nah kalau kita tetap pakai cara yang lama, kita belum tentu bisa selamat. Maksudnya bisa bakal boncos terus juga bisa nggak tenang. Kalau kita udah nggak tenang, nanti makin blunder juga gitu loh. Jadi mendingan ikut kelasnya aja deh gitu. Jadi kita bisa numpahin curhat juga sepuasnya ya sama Kak Mawar juga selama ini itu ngalamin apa aja masalah keuangan, apalagi hari-hari ini emang permasalahannya di situ kalau kebanyakan orang karena semuanya naik. Dan dengar-dengar katanya Pertalite mau naik juga, itu gimana tuh? Pertalite mau naik juga. Iya, imbasnya bakalan naik semua sih. Iya, kalau Pertamax mungkin nggak semua kendaraan pakai Pertamax ya, tapi kalau Pertalite kan udah makin meluas lagi. Nah, jadi teman-teman sampai jumpa besok di kelasnya Kak Mawar ya. Jangan lewatin kesempatan ini karena kita nggak tahu nanti bulan depan akan ada lagi apa nggak kelasnya. Gitu ya Kak Mawar ya. Gitu aja Mbak Tiwi dari saya. Teman-teman silakan ikutin ya kelasnya manajemen keuangan rumah tangga edisi Lebaran nih. Gitu ya Kak Mbak Tiwi ya dan Mbak Mawar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Bunda semua sebelum live kita open kamera sebentar ya. Udah habis ya? Mau bertanya ya? Oh masih ada, silakan Bunda. Bunda Farah, pertanyaan. Mbak Tiwi, maaf ada suara keresek-keresek. Iya, ada suara keresek-keresek. Kayaknya kayak elektronik deh itu. Kayak mungkin mikrofonnya kali ya? Iya, mikrofonnya mungkin. Oh iya, mungkin ya. Maaf ya. Ya, silakan Bunda Farah tadi sepertinya mau bertanya. Udah, yuk open kamera sebentar untuk sesi dokumentasi ya. Bunda. Halo Bunda Rahmawati, Bunda Rin. Halo, oke ketemu ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Halo Bunda Ratna, baru masuk ya. Ya, terima kasih Bunda-Bunda sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sharing kita kali ini. Terima kasih juga untuk Bunda Rani dan Kak Mawar yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing ya. Sama-sama Mbak Tiwi. Jangan lupa daftar kelasnya. Iya, jangan lupa daftar kelasnya ya. Kelasnya soalnya besok udah mulai nih edisi Lebaran biar kita nanti. Ini terakhir ya, kelas terakhir. Enggak kekurangan. Wah, ini kelas terakhir ya Mbak Tiwi ya. Iya. Oh, kelas terakhir sebelum Lebaran ya? Iya. Kelas terakhir sebelum Lebaran. Baiklah. Ya, saya tutup di sini. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas. Waalaikumsalam. Selamat ketemu di kelas nanti. Iya.